Uy. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, masih berlanjut Thailand versus Kamboja. Maknanya Thailand masih lagi berperang dengan Kamboja. Sebenarnya apa reaksi Malaysia dan Indonesia dan ASEAN ini juga terkait dengan perang yang sekarang ini tengah berlangsung di Thailand dan juga Kamboja ini guys. Saya kadang-kadang sedih kan melihat kita di ASEAN ini yang sepatutnya berdamai, yang sepatutnya kita sama-sama membangun ekonomi, karena ada banyak lagi rakyat yang di luar sana di setiap negara di ASEAN ini yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan bantuan. Jadi yang sepatutnya yang kita perlu risaukan bagaimana keadaan rakyat yang kurang bernasib baik, yang kurang kurang dari segi makanan, dari segi kehidupan mereka itu. Itu yang sepatutnya kita bantu. Tetapi sekarang ini dengan mungkin ada masalah yang sedikit yang menyebabkan Thailand dan Kamboja ini sampai berperang senjata guys. Ini bukan lagi perang psikologi, bukan lagi perang ekonomi, bukan lagi perang biasa-biasa. Tetapi ini yang membawa kepada peperangan senjata militer masing-masing negara. Ini yang kita khawatirkan di ASEAN ini. Dan semoga Malaysia dan Indonesia bisa membawa perdamaian yang segera kepada pergelutan ataupun permasalahan yang ada di Thailand dan Kamboja ini guys. Jadi disinilah saya ingin mereaksi satu video ini. Sebelum itu kepada siapa yang baru ketemu channel ini, Askalani Studio, mudah-mudahan kalian mendukung dengan membantu subscribe, like, share dan komen juga, karena semua video-video yang saya paparkan dalam channel saya sendiri ini adalah yang berkaitan dengan Malaysia, Indonesia dan ASEAN ini, yang kita menjadi jembatan sepatutnya untuk silaturahmi di antara kita, bukan permusuhan. Dalam komentar biasalah ada yang negatif, ada yang positif, tapi kita jangan ambil itu sebagai yang negatif tuh, kita jangan ambil itu sebagai yang membebankan kita. Tidak apa, itu biasa dalam media sosial, itu tidak masalah. Saya tidak masalah dengan komen-komen negatif ini guys. Karena saya sudah terbiasa dengan keadaan itu dan saya ambil masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu saya punya konsep, dan mana yang positif saya berterima kasih banyak dan itu saya akan ambil sebagai panduan. Oke, kita reaksi dulu video ini. Konflik perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas sejak akhir Juli 2025. Bentrokan bersenjata pecah di beberapa titik perbatasan yang menjadikannya konfrontasi militer paling berdarah antara dua negara anggota ASEAN dalam lebih dari satu dekade. Kedua belah pihak saling tuding sebagai pemicu. Kamboja menggunakan artileri dan roket yang menghantam Thailand. Sedangkan Thailand akan melancarkan serangan udara dengan pesawat tempur F-16 ke sasaran di wilayah Kamboja. Sejauh ini, setidaknya 14 orang tewas, mayoritas warga sipil Thailand, termasuk seorang bocah, dan lebih dari 30 lainnya luka-luka. Pemerintah Thailand melaporkan lebih dari 100.000 warganya telah dievakuasi dari 4 provinsi perbatasan ke pusat-pusat penampungan darurat. Lantas, seperti apakah reaksi ASEAN melihat panasnya situasi di kawasan? Bagaimana dunia menyoroti eskalasi konflik Thailand dan Kamboja yang kian meluas? Berikut laporan selengkapnya. Masih berlanjut Thailand vs Kamboja. Bicara soal konflik Thailand dan Kamboja, sejatinya konflik di mana ini sudah tempatnya berlangsung ini? lama. Ketegangan antara Bangkok dan Phnom Sudah Penh berlangsung bukan lama. muncul tiba-tiba. Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung selama beberapa dekade. Dan semua itu berakar dari peta peninggalan kolonial dan perselisihan tentang kepemilikan kompleks candi kuno. Ya, Candi Hindu Preah Vihear.
dapat dikatakan sebagai simbol perseteruan ini. Meskipun Mahkamah Internasional atau ICJ pada 1962 telah menetapkan candi tersebut berada di wilayah Kamboja, area sekitar candi dan beberapa titik perbatasan lain tetap dipersengketakan. Pada 2008, upaya Kamboja untuk mendaftarkan Preah Vihear sebagai situs warisan dunia UNESCO memicu kebangkitan nasionalisme di kedua negara, di mana hal itu berujung pada adu tembak sporadis yang menewaskan belasan prajurit hingga tahun 2011. ICJ akhirnya mempertegas keputusan 1962 dengan memberikan wilayah di sekitar Preah Vihear kepada Kamboja pada 2013, sekaligus dibagi kepada mundurnya pasukan Thailand. Namun, meski sengketa di sekitar Preah Vihear mereda pasca putusan ICJ, sejumlah sektor perbatasan lain, termasuk area Candi Ta Muan Thom, tetap belum terdemarkasi jelas, menyisakan bara konflik yang sewaktu-waktu dapat menyala kembali. Janganlah sampai macam Palestin, macam India Pakistan, di Irak. Aduh, sedih kita di ASEAN ini. Benar saja, memasuki tahun 2025, situasi di perbatasan kembali tegang. Insiden kecil terjadi pada Mei 2025, ketika patroli kedua pihak terlibat baku tembak singkat yang menewaskan satu prajurit Kamboja. Sejak itu, kedua negara sama-sama meningkatkan pengerahan pasukan di perbatasan, di mana puncak ketegangan terjadi 23 Juli 2025, ketika seorang tentara Thailand kehilangan kaki akibat ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan Ubon Ratchathani. Bangkok menuduh ranjau itu baru saja ditanam oleh pasukan Kamboja. Thailand pun segera menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja di Bangkok sebagai protes. Bom tanah, Kamboja yang merasa diusik pun membalas dengan mengecam tindakan Thailand sebagai hal yang berlebihan. Dalam atmosfer panas inilah, pada pagi hari 24 Juli 2025, kontak senjata skala penuh meletus. Menurut sumber-sumber Thailand, baku tembak dipicu oleh pasukan Kamboja yang lebih dahulu melepaskan tembakan ke arah pos Thailand di dekat kompleks Candi Ta Muan Thom. Kontak senjata lokal ini dengan cepat meluas. Kedua pihak saling menembakkan artileri berat, dan Kamboja dilaporkan menembakkan roket BM-21 Grad ke sejumlah titik di sepanjang perbatasan. Thailand kemudian merespon dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16, di mana setidaknya satu pesawat menjatuhkan bom presisi ke target militer di wilayah Kamboja. Tak berhenti di situ, bentrokan meluas dengan sedikitnya ke 6 sektor berbeda yang tersebar hingga 209 km sepanjang garis perbatasan. Sekali lagi, situasi ini sangat jarang terjadi di Asia Tenggara modern. Ini pertama kalinya konflik bersenjata terbuka terjadi antara sesama negara anggota ASEAN sejak awal 2010-an. Sebuah skenario yang sebelumnya nyaris tak terbayangkan mengingat komitmen regional terhadap perdamaian. Yang sepatutnya sempadan atau border-border ini dibangunkan untuk memajukan ekonomi kedua-dua negara. Tapi ini konflik, sayanglah kan. Jadi rundingan antara Malaysia, Indonesia mungkin lebih berperan untuk mendamaikan. Saya percaya kedua-dua negara ini bisa untuk membawa perdamaian kepada Kamboja dan Thailand ini di meja perundingan. Itu yang paling kita bagi otoritas lah di meja perundingan ini. Memang ini maruah negara masing-masing. Ya, kita memahami itu maruah negara masing-masing. Karena bila ada tentera sudah sampai meninggal, ditembak sampai ada cedera, memang kita tetap akan mempertahankan masing-masing. Tetapi adalah lebih baik satu perundingan dulu diadakan secepatnya. Itu yang lebih utama kan. Oke, kita lanjut guys. Sampai F-16 sudah nih. Respon Thailand dan Kamboja penuh ketegangan. Bentrok bersenjata Thailand-Kamboja pada akhir Juli dengan cepat memantik kekhawatiran luas. Jadi di lapangan, dampaknya terasa mencekam. Desingan peluru dan ledakan artileri memaksa warga desa di Provinsi Surin, Thailand berlindung di bangkar-bangkar darurat yang dipasang karung pasir. Di distrik Kantalarak,
api membumbung dari sebuah SPBU yang terkena tembakan. Sementara petugas pemadam berjuang memadamkan kobaran di tengah dentuman. Sebuah rumah sakit di Provinsi Surin juga dilaporkan ikut terkena hantaman artileri, di mana hal itu membuat pejabat Thailand mengecam serangan terhadap fasilitas kesehatan tersebut sebagai kejahatan. Ini yang kasihan ini. Militer Kamboja sengaja menyerang warga sipil, mengingat sebagian besar korban tewas adalah rakyat tak berdosa yang terkena ledakan roket di dekat pom bensin. Di sisi lain, Kamboja balik menuduh Thailand melakukan agresi militer yang brutal. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bahkan melayangkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB, menyebut serangan Thailand sebagai tindakan agresi militer yang tidak diprovokasi dan terencana, serta meminta PBB menggelar sidang darurat. Sekali lagi, baik Bangkok maupun Phnom Penh sama-sama mengklaim bertindak defensif. Phumtham Wechayachai, pejabat Perdana Menteri Thailand, menegaskan pasukannya terpaksa merespon provokasi demi melindungi kedaulatan dan warga sipil Thailand. Sebaliknya, Kamboja melalui Kementerian Luar Negerinya menyebut serangan udara Thailand sebagai tindakan ceroboh dan brutal yang mengancam keselamatan warga sipil di wilayah Kamboja. Sejauh ini, atau dalam konflik yang masih berlangsung ini, kedua belah pihak saling menuding soal siapa yang memulai. Namun yang pasti, seperti analisis dari The Guardian, pertempuran pertama kali pecah di area sengketa yang belum jelas garis batasnya, sehingga masing-masing menganggap pihak lain telah memasuki teritorinya. Masing-masing mempertahankan hujah masing-masing. Kekhawatiran ASEAN dan reaksinya. Ini. Ketika asap pertempuran masih belum sepenuhnya mereda, kekhawatiran terbesar komunitas regional adalah kemungkinan terburuknya situasi menjadi perang skala penuh antara dua negara Asia Tenggara. Bagi ASEAN, skenario tersebut adalah mimpi buruk yang berusaha dihindari sejak organisasi ini berdiri. Konflik Thailand-Kamboja ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan krisis kemanusiaan lokal, tetapi juga mengguncang kepercayaan terhadap stabilitas kawasan. Para pengamat menyebut ASEAN kembali diuji oleh konflik antar anggotanya sendiri. Mengingat prestis organisasi ini selama ini dibangun di atas narasi sebagai zona damai. Artinya, jangan sampai jika dibiarkan berlarut, pertumpahan darah di perbatasan ini mengikis kepercayaan terhadap arsitektur keamanan regional ASEAN. Di tengah krisis yang bergolak, Malaysia yang tahun ini menjabat ketua ASEAN mengambil inisiatif diplomatik menyerukan perdamaian. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 24 Juli malam langsung menghubungi Perdana Menteri Hun Manet di Phnom Penh dan pejabat Perdana Menteri Phumtham di Bangkok untuk menyampaikan keprihatinannya. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di media sosial, Anwar menegaskan posisi Malaysia dan ASEAN, meminta kedua belah pihak segera menghentikan permusuhan dan berunding. Saya menyampaikan keprihatinan Malaysia atas meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara. Sebagai Ketua ASEAN 2025, saya mengimbau kedua pemimpin untuk segera menerapkan gencatan senjata guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dan membuka jalan bagi dialog damai dan penyelesaian diplomatik. Ungkap Anwar dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur hari Kamis. Di sisi lain, Indonesia yang dikenal dengan primus inter pares alias salah satu pemain kunci di ASEAN tengah dinantikan reaksinya. Pak Prabowo menanti langkah Jakarta menghadapi konflik Thailand-Kamboja ini. Hingga saat ini, belum terdengar pernyataan langsung dari pucuk pimpinan Indonesia terkait krisis ini. Sekali lagi, hal ini sempat menimbulkan tanda tanya, mengingat Indonesia selama ini sering menjadi juru damai di ASEAN. Presiden Indonesia Prabowo Subianto belum mengeluarkan pernyataan publik menanggapi konflik di ASEAN hingga narasi ini dibuat. Meskipun demikian, diyakini diplomasi backdoor tengah berjalan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia disebut-sebut berkoordinasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN menawarkan dukungan jika diperlukan. Dalam pertemuan Menlu ASEAN di Kuala Lumpur, Menlu Indonesia juga turut hadir. Gabungan menyepakati pentingnya dialog dalam menyelesaikan Malaysia Indonesia. Artinya, secara prinsip Indonesia sejalan. Konflik dua negara ASEAN ini harus dikelola melalui dialog damai, bukan kekuatan senjata. Betul sekali. Ya, pada
Pada akhirnya, dunia kini menanti bagaimana akhir dari episode genting konflik Thailand-Kamboja ini. Perang yang ditakutkan semua pihak semoga dapat dihentikan. Tanda-tanda awal menunjukkan harapan. Gencatan senjata sementara kabarnya mulai diupayakan dan kedua negara menyatakan bersedia mempertimbangkan langkah deeskalasi setelah mendapatkan imbauan dari Ketua ASEAN. Tentu, jalan menuju perdamaian permanen tidak mudah. Masalah mendasar sengketa perbatasan perlu diselesaikan melalui perundingan damai. Mungkin dengan bantuan mediator internasional atau melalui jalur hukum atau ICJ sebagaimana yang pernah ditempuh sebelumnya. Namun yang terpenting dalam jangka pendek adalah menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut. Dalam konteks inilah reaksi kolektif ASEAN melalui Malaysia yang proaktif, Indonesia yang diharapkan ikut memimpin, dan solidaritas negara anggota lainnya sangat krusial. Oke guys, ketika dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja ini terus bertegang ya, tanpa tanda damai, dunia mulai menahan napas. Apakah ini hanya perselisihan perbatasan yang biasa atau bakal konflik yang bisa memacu perang berskala besar di Asia Tenggara ini guys? Karena ini dalam satu dekad baru ini peperangan melalui senjata. Jadi Malaysia bersuara berhati-hati menekankan pentingnya diplomasi. Indonesia pula sebagai kekuatan regional yang dihormati tetap menjaga keseimbangan tapi mulai melakukan gerakan strategik secara diam-diam. Sementara itu negara-negara ASEAN lainnya terpecah antara menjaga hubungan diplomatik dan kekhawatiran akan pecahnya blok keamanan kawasan. ASEAN yang selama ini dibanggakan sebagai kawasan damai dan stabil kini dihadapkan pada ujian yang paling nyata, iaitu mampukah solidariti regional ini akan bertahan atau justru runtuh oleh ego nasionalisme dan tarik-menarik kekuasaan ini. Jadi kekuatan global mulai mengamati, semua mata tertuju ke Asia Tenggara dan ke Indonesia sebagai pilar utama perdamaian regional. Begitu juga dengan Malaysia sebagai ketua ASEAN ini. Jika konflik ini terus memuncak, maka bukan tak mungkin dunia akan menyaksikan babak baru dalam geopolitik ASEAN ini pula guys. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa benar siapa salah, melainkan siapa yang cukup kuat untuk mencegah perang ini sebelum semuanya terlambat. Yang kita kasihan, yang kita bingungkan akan berlaku, yaitu bagaimana anak-anak kecil, wanita, mereka yang tidak berdosa menjadi mangsa kepada keadaan ini. Jadi di sinilah peran Malaysia sebagai ketua ASEAN dan Indonesia sebagai ketua perdamaian melakukan yang paling terbaik dan sebaiknya untuk kedua-dua negara, yaitu Thailand dan Kamboja ini. Memang pada dasarnya sulit untuk menetralkan dalam keadaan suasana ketegangan ini, tetapi sekurang-kurangnya ada peran yang lebih efektif daripada negara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi kita doakan semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan lancar. Semoga perdamaian ini akan tercipta sedikit masa lagi guys. Sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.